Mbak Uci. Mie instan wonten? Kados biasanya Mbak nggih? Nggih. Pakai tiga, Nggih. bumbu sepale, Nggih. berambang goreng, Nggih. loncang. A few moments later. Matur nuwun. Bapak Ibu saudara anggota dan simpatisan GKI Klasis Solo, selamat bertemu kembali dengan saya Markus Firmanto Aji dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Sampai sejauh ini kami beroleh pemeliharaan-Mu, ya Bapa, dalam kehidupan yang boleh kami jalani dengan segala usaha pekerjaan, pergumulan yang kadang menyita pikiran perasaan kami. Tetapi pertolongan-Mu nyata atas kami sampai saat ini. Bila mana sebentar kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 13. Yesaya 43 ayat 8 sampai 13, perikop Israel sebagai saksi Tuhan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli, sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengar dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hamba-Ku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya, aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, terlebih yang memberlakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasis Solo, segala sesuatu di dunia ini perlu diperjuangkan. Tidak ada yang instan, sekali jadi atau seketika itu juga jadi. Segala sesuatu perlu diperjuangkan. Tak terkecuali mie yang dikatakan mie instan seketika. Tetapi
Mie instan pun butuh waktu, butuh berproses untuk disajikan dan disantap. Dalam proses bisa saja kita juga mengalami kegagalan. Namanya juga berproses. Berproses dalam kehidupan bisa gagal. Itu pula lah yang terjadi pada bangsa Israel dalam pembuangan di Babel, sebagaimana bacaan kita tadi. Sebagai umat pilihan Allah, tatkala realita kehidupan mereka alami dan ternyata jauh dari harapan. Mereka masih dalam pembuangan, keadaan belum juga berujung kebaikan, iman mereka goyah, sehingga mereka lebih mendengarkan suara-suara nabi-nabi palsu yang menyenangkan hati mereka, yang menyejukkan telinga mereka. Padahal nabi Tuhan ada, tetapi tidak mereka gubris. Disinilah bacaan kita menegaskan Allah juga menantang umatnya. Siapakah yang bisa memberikan pertolongan? Apakah Tuhan Yahweh, Allah Israel, ataukah Allah-Allah asing yang dikatakan yang ada di sekitarmu, yang lebih mereka yakini, percayai dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari? Mereka bersikap praktis bahwa Allah mengajak berpikir. Mari lihat secara jeli, dengarkan secara jitu. Allah mengajak Israel untuk jernih berpikir, dan Allah memberikan tawaran untuk juga kembali menjadi umat yang benar. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kehidupan yang tidak mengenakkan, yang jauh dari harapan, telah menyurutkan iman Israel sehingga mereka berpaling dari Yahweh Allahnya dan lebih bergantung percaya kepada Allah-Allah asing yang ada di sekeliling mereka. Dan Tuhan yakinkan bahwa Allah juga tetap penolong. Dia adalah tetap Dia yang berkarya dalam sejarah manusia. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, apa yang bisa kita ambil hikmat dari bacaan kita saat ini bagi hidup kita, terlebih dalam situasi wabah corona yang masih juga belum ada kepastian kapan berakhirnya. Situasi ekonomi juga belum membaik. Kebutuhan terus melambung tinggi. Di sana kita bisa mempertanyakan penyertaan Tuhan. Disinilah kita belajar satu hal. Mari, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. 5 bulan sudah kita lalui semenjak wabah corona sampai sekarang. 5 bulan sudah kita lalui dengan ketidakpastian situasi ekonomi. Toh sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kebugaran. Itu satu bukti pertolongan, penyertaan Tuhan, berkat yang dari Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan dalam situasi saat ini? Mari kita tetap dekat pada Tuhan, dan salah satu dan hal yang sepele yang bisa kita lakukan adalah tetap berdoa. Berdoa memang tidak akan serta-merta menyelesaikan masalah pergumulan hidup kita, tetapi dengan berdoa kita memperoleh kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan pergumulan masalah yang kita alami. Dan itulah penyertaan Tuhan. Adakah kita masih tetap setia berdoa, setia berharap
memohon dalam doa-doa yang kita panjatkan, berdoa untuk kebaikan kita, terlebih juga berdoa untuk kebaikan orang lain. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam situasi yang belum pulih benar, ekonomi juga belum pulih dan berdampak pada juga penghasilan pendapatan kami, jemaat-Mu. Penghasilan yang kadang dibayar separuh dari sebelumnya, sementara kebutuhan tetap harus tercukupi. Ajarkanlah kami untuk senantiasa mengingat belas kasih Tuhan yang nyata sampai hari ini, sehingga kami tidak berpaling kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan iman kami, menjauhkan iman kami hanya karena masalah ekonomi dan kami berpikir praktis. Ajarkanlah kami untuk setia mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, lewat doa-doa kami. Sebab kami yakin dan percaya melalui doa kami diberikan kekuatan untuk menyelesaikan segala pergumulan, permasalahan yang ada, karena kami boleh mendapat ketenangan. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin. Sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara dan juga saya. Salam sehat selalu. Amin.